warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem otot yang beranggotakan saya sendiri Fadilah dan rekan saya Dinda Nur Khafifah, Novia Oktaviani, dan Nurul Aflah. Nah, yang pertama ada pengertian sistem otot. Nah, sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi untuk alat gerak. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk kontraksi atau mengandung protein kontraktil. Nah, yang kedua ada fungsi otot. Nah, fungsi otot ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi volunteer. Nah, fungsi volunteer ini adalah jaringan otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi pada saat kesadaran diri. Nah, yang kedua ada fungsi involunteer. Nah, fungsi involunteer ini adalah jaringan otot yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi tanpa pengaruh kesadaran diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Otot polos terdapat pada dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, paru-paru, dan lain-lain. Peningkatan kerja otot polos seperti gerak peristaltik yang dilakukan oleh saraf parasimpatik, sedangkan penghambatan kerja otot dilakukan oleh saraf simpatis. Otot polos ini berkontraksi dengan lambat dan berlangsung lama. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Berat otot rangka adalah 40% dari berat badan. Otot rangka memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan memproduksi panas. Metabolisme kontraksi otot dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Otot rangka atau disebut otot lurik memiliki 3 jenis lapisan pembungkus. Yang pertama yaitu epimysium. Epimysium merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Pada satu epimysium terdiri dari beberapa fasikel otot. Lapisan ini memisahkan antara fasikel yang satu dengan fasikel yang lainnya. Yang kedua ada perimysium. Perimysium ini adalah lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya, atau juga disebut lapisan yang membungkus satu fasikel. Yang ketiga ada endomysium. Endomysium ini merupakan lapisan pembungkus otot paling dalam. Satu sel otot terdiri dari beberapa myofibril dan lapisan ini memisahkan myofibril yang satu dengan yang lain. Myofibril ini mengandung protein aktin dan myosin untuk bergerak. Otot jantung adalah otot yang mempunyai bentuk protoplasma mirip dengan otot rangka, yaitu serabut garis melintang yang ujung serabutnya bercabang-cabang. Otot jantung bergerak secara involunter, di mana otot jantung dapat terus bekerja tanpa istirahat karena memiliki sejumlah mitokondria, mioglobin, dan suplai darah ke seluruh tubuh, sehingga bisa memungkinkan terjadinya metabolisme aerobik terus-menerus dan adanya suplai oksigen dan nutrisi. Otot jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan hasil metabolisme tubuh, berperan dalam membantu sel-sel di sekitarnya untuk berkontraksi, berperan dalam proses pemompaan vertikal pada jantung. Otot jantung ini juga sebagai peremas darah, sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi dan mengambil darah ketika relaksasi. Otot jantung ini memiliki ciri-ciri jumlah serabutnya kurang lebih dari 1.500 filamen. Serabut otot jantung berupa sarkolema yang terdiri atas myofibril yang tanpa berdampingan.
Otot jantung ini dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Otot jantung dapat bekerja secara terus-menerus tanpa henti, serta berperan sebagai pemain utama dalam kelangsungan hidup manusia. Dengan kata lain, ketika otot jantung ini bekerja, akan dipengaruhi oleh sel-sel khusus yang sering disebut sebagai sel pacu jantung. Sel tersebut memiliki tanggung jawab sebagai pengendali kontraksi jantung manusia. Kemudian, sistem saraf akan mengirimkan sinyal kepada sel-sel pacu jantung yang dapat mempercepat dan memperlambat detak jantung Anda. Kontraksi otot pada manusia yaitu ada dua, ada kontraksi isometrik dan ada kontraksi isotonik. Nah, dalam kontraksi isometrik, panjang otot tetap konstan. Contoh dari gerakan isometrik melibatkan mencengkram suatu objek seperti tongkat atau raket. Yaitu kontraksi isotonik. Nah, kata isotonik ini berarti ketegangan atau bobot yang sama. Jadi dalam kontraksi ini ketegangan berkembang secara konstan seiring dengan perubahan panjang otot. Contoh dari gerakan isotonik ini yaitu pada saat kita berjalan, berlari, melompat-lompat, dan lain-lain. Sifat-sifat pada otot manusia. Nah, sifat-sifat pada otot ada 5. Yang pertama itu ada kontraktibilitas. Nah, kontraktibilitas adalah kemampuan otot yang dapat berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot yang dapat memanjang apabila ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Kemudian ada elastisitas. Nah, elastisitas adalah kemampuan otot yang dapat ke bentuk atau ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Dan yang terakhir ada iritabilitas, yaitu kemampuan otot yang dapat merespon apabila dirangsang. Stimulus atau rangsangan pada otot. Yang pertama ada mekanis. Nah, mekanis yaitu rangsangan berupa tekanan yang dapat menyebabkan otot merespon atau terjadi gerakan. Kemudian ada dermis. Dermis yaitu rangsangan yang berupa panas yang dapat menyebabkan otot merespon dan terjadi gerakan. Nah, yang ketiga ada kemis. Kemis atau kimia yaitu rangsangan yang terjadi apabila diberikan unsur kimia seperti HCl yang dapat menyebabkan otot merespon dan terjadi gerakan. Kemudian yang terakhir ada elektris. Elektris yaitu rangsangan yang berupa otot yang dapat menyebabkan otot merespon atau terjadi gerakan. Selanjutnya, intensitas kuat rangsang. Intensitas kuat rangsang ada 5. Yang pertama, subminimal. Subminimal merupakan rangsang terkecil yang belum mampu menimbulkan respon. Yang kedua, minimal. Minimal merupakan rangsang terkecil yang mampu menimbulkan respon. Yang ketiga yaitu submaksimal. Submaksimal merupakan rangsangan dengan intensitas yang bervariasi dari minimal sampai maksimal. Yang keempat, maksimal. Maksimal merupakan rangsangan dengan intensitas terbesar atau maksimal dari hasil responnya maksimal. Yang kelima yaitu supramaksimal, yaitu rangsangan dengan intensitas lebih besar daripada maksimal. Akan tetapi respon yang dihasilkan sama dengan maksimal. Berikutnya, periode kontraksi otot. Periode kontraksi otot terdiri dari 3 periode. Yang pertama, periode laten. Periode laten pemberian rangsangan sampai terjadinya respon. Yang kedua, periode kontraksi. Periode kontraksi merupakan periode pemendekan otot atau kontraksi. Yang ketiga, periode relaksasi. Periode relaksasi merupakan periode kembalinya otot pada keadaan semula setelah mengalami kontraksi.
Selanjutnya, perubahan-perubahan selama kontraksi otot. Perubahan-perubahan selama kontraksi otot ada 4. Yang pertama, perubahan bentuk. Yang kedua, perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan panas. Yang keempat, perubahan listrik. Pertama, perubahan bentuk. Pada saat terjadi kontraksi, otot menjadi pendek dan gemuk, tetapi tidak mengalami perubahan volume. Terjadi perubahan bentuk dari protein. Menurut Zen-Gorky, perubahan ini karena adanya protein dalam bentuk aktomyosin terurai menjadi aktin dan myosin. Aktin mengalami torsi atau perputaran. Yang kedua, perubahan kimia. Pada saat istirahat, komposisi otot sebagai berikut. Air 75%, glikogen 1%, laktat 0,5%, protein 20%, fosfokreatin 0,3%, asam heksosa fosfat 0,05%. Yang ketiga, perubahan panas. Perubahan panas dari seluruh energi yang digunakan untuk kontraksi hanya 20%. Untuk kerja dan selebihnya hilang dalam bentuk panas. Panas yang timbul dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, sehingga pada suhu dingin, produksi panas dapat ditingkatkan melalui pergerakan. Dan terakhir yaitu perubahan listrik. Bila otot berkontraksi, terjadi perubahan listrik sehingga timbul arus aksi yang mengalami dari daerah positif ke daerah negatif. Daerah aktif relatif negatif dibandingkan dengan daerah non-aktif. Bila mengalami istirahat, maka tidak akan timbul arus aksi.